Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Kiriman Jin Pengganggu. Saingan usaha yang iri dengki rela mengirimkan jin pengganggu hingga menjatuhkan korban jiwa. Treat ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hounds begin. Pasar itu lumayan besar, berdiri di lahan yang cukup luas. Beberapa toko terlihat sedang direnovasi. Om Ras berdiri menatap sebuah toko dengan dinding kayu yang berada di samping pasar. "Bagaimana, Dek?" tanya seorang laki-laki berusia 40 tahunan pada Om saat itu. "Rasanya sedikit berbeda, Pak." "Panas," jawab Om pelan. Jantung pun rasanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Jelas, ini bukan sekedar gangguan biasa. Seperti yang sudah kuceritakan di telepon tempo hari, gangguan ini sudah lebih dari 5 bulan kami rasakan. Barang-barang rusak tanpa sebab. Bahkan perangkap tikus dan racun tikus sudah diletakkan di seluruh tempat ini. Namun hasilnya nihil. Bahkan kucing yang kami kurung di dalam toko ini mati dengan keadaan tak berbentuk. Kaki, tangan sampai kepalanya terpisah semua. Apakah masih ada harapan untuk dibersihkan, Dek? Karena kalau harus pindah, kami pasti membutuhkan modal yang lebih besar lagi untuk membeli atau setidaknya menyewa sebuah toko. Dan lagi, lokasi tempat ini sangat strategis sekali. Kalau sebelum terkena gangguan begini, jutaan lebih sehari kami dapatkan. Tapi sekarang jangankan 1 juta, 100.000 pun untung-untungan, tutur Pak Sugi. Om hanya terdiam kala mendengar cerita Pak Sugi. Perasaan Om saat itu sudah mulai terasa lain. Tercium aroma yang sangat busuk ketika angin berhembus menyapu pelan-pelan debu-debu yang berada di lantai toko tersebut. Kemarin saat beliau menelpon dan memperkenalkan diri sebagai ayah dari salah seorang ponakan Om Ras di sini, Om tentu begitu senang. Dan ada sedikit rasa bangga juga, karena beliau menceritakan kalau seringkali mendengar anak beliau menceritakan tentang Om Ras pada Pak Sugi ini. Dan setelah mengobrol panjang lebar, beliau pun mengutarakannya niatnya. Awalnya Om Ras sarankan untuk melakukan pembersihan sendiri dengan minyak parakasi yang Om punya. Tapi beliau menolak dan menginginkan Om yang datang langsung ke tempat beliau, yang lumayan jauh dari desa tempat Om tinggal saat ini. Awalnya Om sendiri ragu dan hendak menolak karena memang rencananya minggu ini mau ke Kalteng untuk mengambil madu dan mencari akar-akaran obat herbal untuk lemah syahwat, sakit pinggang, prostat, dan juga memperkuat kejantanan pria. Juga mencari tabat barito yang khasiatnya membuat perawan kembali. Tapi berhubung Om Ras sebelumnya dapat kabar kalau di desanya ayah Om sedang banjir, makanya Om memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan ya, hari itu Om sudah berdiri di depan toko milik Pak Sugi. Malam Jumat ini akan saya usahakan dulu untuk mencari tahu lebih jelas, Pak, karena saya juga ada sedikit pekerjaan dan waktunya juga untuk memberi makan ingwan kami, ucap Om setelah sekian lama terdiam. Ya tidak apa, Dek, aku benar-benar minta tolong sekali. Insya Allah, Pak, saya juga tidak berani berjanji. Kita sama-sama berikhtiar. Pak Sugi menghela nafas panjang. Lalu sambil tersenyum, beliau mempersilahkan Om Ras untuk masuk ke dalam tokonya. Ruangan yang penuh barang itu terasa hampa sekali.
Langkah kaki juga terasa seperti mengapung tak menyentuh lantai. Kepala Om saat itu sudah mulai pusing. Keringat dingin mulai menetes. Sudah Om coba untuk bertahan, namun Om tak sanggup. "Maaf Pak, saya di luar saja," kata Om seraya bergegas keluar. Rasanya pengap, pusing ketika berada di dalam tadi. Hembusan angin yang sejuk sedikit membantu Om untuk mengatur kembali nafas yang tadi seperti sedang menyelam di dalam air. "Ada apa, Dek? Apa Adik merasakan sesuatu? Apa masih bisa untuk dibersihkan?" tanya Pak Sugi seraya memberikan segelas air mineral. "Saya tidak bisa pastikan sekarang, Pak. Kalau mau coba dibersihkan malam Jumat nanti. Dan itu pun saya tidak bisa pastikan berhasil atau tidaknya. Dan seperti yang saya bilang, kita sama-sama berikhtiar," ucap Om sebelum meminum air di dalam gelas tersebut. Air mineral itu rasanya entah kenapa bisa terasa pahit dan getir ketika melewati tenggorokan. Hanya seteguk, Om sudah tak mampu untuk meminum habis air tersebut. Matahari sudah mulai terbenam kala itu. Beberapa panggilan telepon juga masuk dari kawan-kawan Om. "Malam Jumat nanti, setelah semua pekerjaan rumah saya selesai, saya akan langsung kemari lagi ya Pak. Saya akan usahakan semampu saya. Aku benar-benar minta tolong, Dek. Berapapun biayanya katakan saja, asal tokoku ini bisa kembali seperti semula." "Insya Allah Pak, insya Allah," ucap Om Ras. Saat di perjalanan, pikiran Om terus saja teringat dengan toko milik Pak Sugi. Mengingat cerita beliau tadi, Om tiba-tiba bergidik. Kilas balik dari sudut pandang Pak Sugi. Sudah hampir seminggu toko milik Pak Sugi diserang tikus. Tikusnya besar-besar dan merusak barang-barang dagangan di toko tersebut. Banyak pelanggan mengeluhkan kalau rasa makanan, bentuk kain dan lain-lain yang ada di toko banyak yang rusak dan tak layak makan karena ulah tikus. Bahkan beberapa ikan kaleng dan susu kaleng ada ulatnya juga berjamur sana sini. Keluhan-keluhan pelanggan akhirnya diiringi dengan tindakan yang tak mau lagi berbelanja di toko tersebut. "Pak Sugi, kok barang-barangnya busuk dan rusak semua? Mana masih dijual? Yang begini bikin jerah pembeli, Pak. Percuma bebas debu, tapi dalamnya berulat dan berjamur," keluh ibu-ibu. "Ini barang baru datang, Bu. Baru sekali. Dan tanggal expirednya juga masih sangat lama sekali," sanggah Pak Sugi sembari memperlihatkan tanggal kadaluarsa barang dagangannya pada ibu-ibu tersebut. "Ah, tapi kenapa di dalam kemasannya ada ulat, Pak?" "Sudahlah, Pak. Saya mau cuma kasih saran. Mending barang-barang di sini diganti saja dengan yang baru, sebelum semua langganan Pak Sugi kabur ke toko lain." Pak Sugi terdiam. Tetapi ia sangat mempertimbangkan saran tersebut. Meski dari kayu, tapi toko Pak Sugi ini sangatlah bersih. Bahkan tak ada debu sedikit pun yang menempel di barang-barang dagangannya, karena setiap saat selalu dibersihkan. Tapi sekarang entah kenapa, toko yang sebersih itu malah diserang oleh tikus. Sorenya saat Pak Sugi mau tutup toko, ia tak sengaja melihat beberapa ekor tikus masuk dari celah-celah lubang yang berada di dekat meja kasir. Tikus-tikus besar-besar dan berjalan beriringan. Tidak seperti tikus pada umumnya. Tikus-tikus tersebut memiliki ekor yang sangat pendek. Telinganya sedikit lebih lebar dan bola matanya berwarna merah kehitaman. Mereka menggigiti kain-kain dan bahan makanan seperti mie instan, beras, dan lain-lainnya. "Kurang ajar. Hush, hush. Pergi kalian tikus sialan," ujar Pak Sugi seraya memburu tikus-tikus tersebut. Hewan pengerat itu berlarian menuju lubang tempat mereka masuk tadi. Plak, buk, 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 buk. Dengan geram dan emosinya,
Pak Sugi lantas memukul seekor tikus yang tertinggal dengan sapu hingga mati. Bangkai tikus itu ia buang begitu saja di tempat sampah yang berada di depan toko. Sebelum pulang, Pak Sugi juga menutup lubang masuk tikus tadi dengan papan. Keesokan paginya, saat akan berangkat ke toko, Pak Sugi jatuh pingsan di depan pintu, yang tentu saja membuat istri dan anak-anaknya panik seketika. Dan untungnya Pak Sugi sadar kembali setelah diciprat-cipratkan air oleh anaknya. Kepalaku pusing sekali. Rasanya aku tidak bisa pergi ke toko hari ini, ucap Pak Sugi pelan. Ya sudah bah, Pian istirahat saja di rumah. Untuk hari ini biar ulun saja yang menjaga toko, kata istrinya. Pak Sugi menerima usulan istrinya tersebut. Kamu sekolah hari ini nak? Tanya Pak Sugi pada anaknya. Tidak bah, saya akan jaga Abah di rumah, jawab Ainun. Seharian itu entah kenapa Pak Sugi merasakan cemas yang berlebih di hatinya. Perasaannya pun tak enak sekali. Nun, ibumu sudah pulang? Tanya Pak Sugi dari dalam kamar. Belum bah, jawab Ainun seraya masuk ke dalam kamar orang tuanya. Coba kamu telepon ibumu, Abah khawatir ini. Sudah bah, sudah berkali-kali saya coba, tapi tidak diangkat-angkat. Mendengar jawaban anaknya itu, Pak Sugi lantas berusaha bangun dari kasur. Namun kepalanya masih sangat pusing sekali. Coba kamu susul ibumu ke toko nak. Siapa tahu ibumu lagi kewalahan melayani pembeli. Ainun mengangguk sambil tersenyum. Abah mau makan dulu. Nanti saja, bersama ibumu. Ainun lalu keluar. Ia menaiki motornya menuju pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Sesampainya di toko, terlihat toko orang tuanya itu gelap dan masih terbuka sebagian. Mah, Uma, panggil Ainun. Hening. Tak ada jawaban sama sekali. Hanya deru kendaraan yang lewat di jalan depan sesekali terdengar. Tak ada sautan, tak ada respon sama sekali dari dalam toko, membuat Ainun memberanikan diri untuk masuk ke dalam toko tersebut. Ia mengarahkan senter HP-nya ke segala arah. Dan ia sangat kaget begitu melihat ibunya sudah terbaring di bawah meja kasir. Tangannya digenggam dengan sangat erat. Rambut dan bajunya sudah basah dan berbau tak sedap. Ainun lantas berteriak meminta tolong. Untungnya beberapa pemilik toko yang belum pulang mendengar teriakan Ainun dan langsung menolong mereka. Mereka mengantarkannya ke rumah. Namun ibunya Ainun belum juga siuman, meski hidungnya sudah dikasih minyak kayu putih. Ainun menangis sesenggukan. Ia terus mengucapkan nama mama di sela isak tangisnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, istri Pak Sugi nampak berbeda. Ia yang biasanya ceria dan murah senyum, sekarang menjadi pendiam dan suka melamun. Bahkan ia kadang-kadang berteriak tak jelas, seperti orang yang sedang ketakutan. Dan memang, di keluarga istri Pak Sugi ini ada keturunan babojonan atau gangguan kejiwaan. Tapi bukan gila yang benar-benar gila. Jadi awalnya Pak Sugi mengira kalau istrinya juga mengalami penyakit tersebut. Makin hari, tubuh istri Pak Sugi yang semula berisi kini menjadi kurus bagai tak terurus. Ia menolak makan dan hanya minum air putih saja. Setiap hari ia menangis ketakutan. Bahkan bila ditanya, ia akan berteriak histeris mengusir Pak Sugi. Sementara itu di toko, serangan tikus makin menjadi. Bahkan sekarang tikus-tikus itu sudah berani beraksi di siang hari. Pak Sugi tak tinggal diam. Beliau membeli racun tikus dan perangkap tikus yang dipasang di setiap sudut toko.
Ada sekitar 20 perangkap kecil dan 10 perangkap besar yang terpasang. Jumlah yang fantastis sekali. Serta makanan-makanan yang sudah dicampur racun tikus itu pun disebar di dalam toko sebelum ditutup. Namun keesokannya ketika Pak Sugi datang ke toko, tak ada satupun dari tikus-tikus tersebut yang kena atau masuk ke dalam perangkat. Bahkan makanan beracun itu masih utuh tak tersentuh. Kain-kain dagangan Pak Sugi robek sana sini. Beberapa kotak dus mie instan juga berserakan di lantai. Bahkan sekarang, bau busuk mulai tercium di area tokonya. Bau busuk yang sama sekali tak diketahui sumbernya. Sudah hampir 1 bulan bau busuk itu masih tercium di area toko milik Pak Sugi. Bau yang pada awalnya dikira hanya merupakan bangkai dari tikus yang mati. Namun sampai saat itu, belum juga baunya hilang. Tentu, ini bukan bau busuk yang dihasilkan dari sebuah bangkai tikus biasa. 1,5 bulan telah berlalu. Bau busuk itu tak kunjung hilang. Bahkan kini muncul bekas-bekas tangga berwarna hitam di dinding atau pada barang-barang dagangan Pak Sugi. Pak Sugi nampak merasa heran, karena tangan itu besar-besar dan memiliki 4 jari saja. Bekasnya pun berwarna hitam mirip seperti oli mati yang menempel di dinding. Berlama-lama di toko itu membuat Pak Sugi merasa tak nyaman. Ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya dari segenap penjuru toko. Sehingga Pak Sugi menutup tokonya lebih awal ketimbang pedagang-pedagang lainnya. Coba minta banyu penglaris di tempatnya Haji Anang, usul salah seorang pedagang yang akrab disapa Paman Ipul tersebut. Pak Sugi pun menerima usulan itu. Dan memang benar, ketika air tersebut diciprat-cipratkan ke dagangan Pak Sugi, dagangannya mulai laris kembali. Dan tikus-tikus yang sebelumnya mengganggu, kini sudah menghilang tak terlihat lagi. Akan tetapi, itu semua tidak berlangsung lama, karena keadaan istri Pak Sugi semakin parah. Apapun yang dia makan pasti akan langsung dimuntahkan. Dan infus pun sudah tidak bisa lagi dipasang di tubuhnya. Hari kedua setelah keadaannya makin parah, akhirnya istri Pak Sugi meninggal dunia. Tubuhnya kuning langsat dan bibirnya nampak tersenyum. Wajahnya tenang dan seperti tak ada beban sedikit pun. Setelah kematian istrinya itu, Pak Sugi hampir tak bisa apa-apa. Ia hanya menangis meratapi kepergian istrinya yang begitu cepat. "Mbah, Abah tidak ke toko?" tanya Ainun seraya duduk di samping ayahnya itu. "Entahlah Nun, rasanya Abah sudah tidak punya semangat hidup lagi. Kenapa ibumu tega meninggalkan kita?" ucap Pak Sugi serak. "Ini sudah takdir, Bah. Ikhlaskan Uma." Pak Sugi terdiam. Wajahnya menunduk dalam. Selepas 10 hari kematian istrinya, Pak Sugi memulai kehidupan baru tanpa sang istri lagi. Dengan didukung oleh anaknya, Pak Sugi melangkah mantap menuju tokonya. Saat dibuka, tercium bau apek dari dalam. Debu-debu berterbangan dan banyak barang-barang yang berjatuhan di lantai. Tapi tidak ada bekas gigitan tikus lagi. Hanya saja sekarang toko itu jadi mudah berdebu dan bau apeknya tak bisa hilang. Pak Sugi juga menemukan beberapa ceceran mirip lendir di sekitar barang makanan. Dan hari itu juga, semuanya kembali seperti sebelumnya. Sama sekali tak ada pembeli yang singgah di tokonya tersebut. Dari pagi menjelang sore, hanya ada anak orang kecil yang membeli permen di toko milik Pak Sugi itu. "Loh, dari mana Pak?" tanya Bahar, pemuda yang merupakan kuli angkut barang tersebut pada Pak Sugi. "Mau pulang ke rumah, Har? Hari ini toko sepi sekali. Dari pagi sampai sore cuma ada anak kecil yang datang membeli permen." Bahar nampak mengerutkan keningnya.
Pak Sugi baru dari toko. Kok aneh ya Pak? Saya bahkan tidak melihat toko Bapak buka, ujar Bahar sambil menggaruk-garuk belakang telinganya. Ah, masa tokoku buka dari pagi tadi dan baru sekarang tutup? Ujar Pak Sugi tak percaya dengan pernyataan Bahar. Betul Pak, bahkan tadi langganan Bapak yang ibu-ibu itu saja bilang kalau toko Pak Sugi sudah lama tutup dan tidak terlihat buka sampai sekarang. Makanya saya tanya Bapak tadi. Kali ini gantian Pak Sugi yang terlihat melongo. Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu, ucap Bahar pada Pak Sugi yang masih tertegun. Oi, kemana saja kau? Sapa seorang kawan pada Om Rash ketika berada di persimpangan jalan. Katanya mau ke Kalteng, gak jadi. Gimana pesananku? Aduh, bukannya tidak jadi Wal, tapi aku ada sedikit keperluan dan halangan. Di Barabai kan sedang banjir juga. Desa ayahku di pedalaman Kalteng pun baru-baru banjir, jawab Om saat itu. Sepulang dari tempat Pak Sugi, Om merasa kurang enak badan. Suhu badan naik seketika. Kepala juga terasa pusing. Mata rasanya berat dan mengantuk parah. Saat Om tidur ini, Om bermimpi berada di suatu tempat bersama 3 orang laki-laki yang mengenakan topi dan jaket. Wajah mereka asing bagi Om. Di situ mereka mengingatkan untuk tidak ikut campur. Entah apa maksudnya, karena dalam mimpi itu mereka juga tidak menjelaskan ikut campur dalam masalah apa. Om keburu bangun ketika salah satu di antara mereka mau menyentuh. Pokoknya malam itu tubuh rasanya capek sekali. Dada juga berdebar-debar tak karuan. Sampai pada tengah malamnya terdengar suara piring-piring yang beradu dengan sendok dari arah meja yang berada di luar kamar. Bah, itu apa? Biasa, jawab Om yang yakin kalau tamu tak diundang itu pastinya Niwi, jelmaan macan putih yang merupakan sahabat dari ayahnya Om. Keesokan paginya, keadaan tubuh Om sudah agak mendingan. Bagaimana keadaan lauk pauk sisa makan tadi malam? Tanya Om. Basi semua. Padahal biasanya tidak kan Bah? Aneh. Om juga merasa aneh ketika mendengar ucapan istri. Memang biasanya macan putih itu hanya memainkan piring-piring seperti orang sedang makan saja. Ia tidak benar-benar merusak makanan tersebut. Om mulai curiga jika yang datang bukanlah si macan putih. Lalu siapa? Berkali-kali Om telepon ke nomor ponakan, anak saudaranya Om, namun tidak diangkat-angkat. Sampai akhirnya sekitar pukul 2 siang, ada telepon masuk dari nomor kakak perempuannya Om. Dia mengabari kalau Amang Iya meninggal karena terkena parangnya oleh pesaingnya dalam pemilihan kepala desa. Dan sekarang Abah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga Amang Iya untuk mengikuti acara pemakamannya. Uma ikut kah? Tidak. Uma ada di sini. Om menghela nafas panjang. Tidak menyangka kalau Amang Iya yang baik hati itu akan meninggal secepat ini. Memang beliau ini merupakan kades di desa tersebut sudah 2 kali berturut-turut. Dan di masa kepemimpinannya, inilah jalan utama desa menjadi sangat bagus. Air bersih mengalir sampai ke rumah. Dan listrik pun sudah menerangi desa itu meski hanya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam saja. Memangnya ada apa? Ada yang mau kamu katakan atau tanyakan kah? Tanya suara dari seberang telepon ketika mendengar Om cuma diam saja. Tidak ada kak. Oh ya, silakan kalau kalian masih ada kerjaan.
Nanti saya telepon lagi, ujar Om buru-buru menutup telepon. Karena mendengar suara teriakan anak perempuan Om yang histeris. Dia yang memiliki kelebihan dalam penglihatan menunjuk ke arah sudut kamar. Di situ ada beberapa helai rambut yang panjang sangkut di triplek yang berlubang. Di sini Om sudah was-was sekali. Karena rumah ini sebenarnya sudah Om pagari sebelumnya. Hanya mereka yang bertujuan baik saja yang bisa masuk. Tapi ini sekarang bagaimana? Apa yang datang itu bermaksud baik? Assalamualaikum Om. Bagaimana, tanya Abah? Bisakah Om menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di toko beliau? Bunyi cat dari Ainun. Cukup lama Om diamkan pesan cat itu. Karena sekarang pun keadaan Om kurang sehat, meski sudah sedikit mendingan. Om sendiri tidak yakin apakah harus dilanjutkan atau tidak. Malam harinya, tepat pada Kamis malam, ponakan Om telepon. Dan rupanya ayah Om baru pulang. Kami mengobrol hampir 1 jam lamanya. Beliau juga menceritakan tentang kematian dari Amang Iya. Setelah cerita beliau selesai, barulah Om menceritakan tentang apa yang Om alami. Dia tidak pernah kuminta untuk menjengukmu. Itu mungkin bukan dia. Bisa jadi itu tamu dari rumah kosong yang kau kunjungi di tempo hari. Dek, masa iya? Merasa ragu jikalau itu adalah penunggu rumah kosong yang sebelumnya pernah Om ceritakan juga. Om pun lantas menceritakan tentang Pak Sugi dan tokonya. Di situ ayahnya Om cuma terdiam. Hanya sesekali terdengar suara berisik seperti angin yang menderu dari seberang telepon. Bah, pian mendengar tidak, Bah? Bah? Halo? Lalu kemudian sambungan telepon terputus. Bahkan ketika ditelepon lagi, nomornya sudah tidak aktif. Mungkin sinyal. Gumam Om berulang kali untuk meredam rasa khawatir yang tiba-tiba muncul. Malam itu, saat anak dan istri Om sudah tertidur, Om duduk di depan TV seorang diri. Dan tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan. Di atas atap seperti ada 2 makhluk yang Om kira saat itu adalah kucing liar yang sedang kejar-kejaran. Suara nyaring dan terdengar cepat sekali. Hus, hus, ujar Om coba mengusir si pembuat suara gaduh tersebut. Namun bau kemenyan yang sangat harum merebak. Om mengurungkan niat untuk keluar rumah. Karena Om yakin ini pasti macan putih itu. Sudah yang kesering kalinya Om mengalami hal-hal seperti ini setelah membantu orang lain. Dan pasti dia datang untuk membantu. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Om menerima telepon dari ponakan. Ayah Om bilang tadi malam saat mendengar cerita itu. Beliau lantas meminta sahabatnya untuk menjenguk Om dan keluarga. Rupanya benar dugaan Om. Kalau itu merupakan jin yang dikirim untuk mengganggu kami. Dan pengirimnya tidak diketahui. Tapi macan putih itu sudah berhasil mengusirnya. Dan entah nanti datang lagi atau tidak. Sore itu Om pulang kerja lebih awal. Karena memang banyak sekali tugas malam Jumat ini. Di sini, barulah Om chat Ainun untuk menanyakan nama lengkap ayahnya dan lain-lain. Setelah itu Om mulai melakukan ritual putih. Dengan ditemani sahabat dari ayah Om tersebut. Dan malam itu juga sekitar jam 9-an, Om berangkat menuju ke tempat tinggal Pak Sugi. Sebelum itu Om juga meminta bantuan pada salah seorang teman yang paham dan mengerti dengan hal-hal seperti itu. Kami berdua bertemu di sekitar jembatan ujung desa dan bersama-sama menuju rumah Pak Sugi.
Hawa dingin malam ditambah gerimis yang mulai turun membuat Om sedikit memelankan laju motor. Singkat cerita, kami berdua pun akhirnya sampai di depan rumah Pak Sugi. Rumah itu sepi, lampu putih yang cahayanya redup menerangi halaman rumah. Sosok Pak Sugi keluar bersama anaknya Ainun. "Ulun takut di rumah sendirian, Mbah," ujar Ainun sembari memeluk lengan ayahnya. Pak Sugi menatap ke arah Om, seperti meminta persetujuan. Dan Om pun cuma mengangguk. Meski dalam hati pun khawatir kalau-kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada gadis itu. Kami berangkat dengan mengendari motor masing-masing. Tentunya Ainun dan Pak Sugi berboncengan. Malam sudah sangat larut sekali kala itu. Sesampainya di toko milik Pak Sugi, Om langsung mematahkan ranting pohon dan menancapkannya di depan toko. Sesuatu yang wajib Om lakukan di setiap awal untuk memulai. Hawa toko itu masih sama, panas dan mampu membuat kami berdua berkeringat di tengah malam yang dingin tersebut. Seember air hujan yang terampung di dalam drum Om ambil dan mencampurkannya dengan minyak perkasih. Minyak yang mampu untuk mengusir atau membuang sesuatu yang jahat di dalam tempat itu. Lalu setelahnya, Om siramkan mengelilingi toko. Hawa yang sebelumnya terasa panas perlahan-lahan mulai meredam. Lalu kami berdua pun memulai ritual penangkapan makhluk pengganggu tersebut yang sudah terkurung di dalam toko. Lalu kami berdua pun memulai ritual penangkapan makhluk pengganggu tersebut yang sudah terkurung di dalam toko. Karena sebelum disiram dengan perkasi tadi, teman Om juga menaburi tempat itu dengan sesuatu untuk mengurung si pengganggu. Ritual berjalan dengan sangat alot. Makhluk itu sulit sekali untuk ditangkap, meski ia sudah terkurung di dalam toko. Namun, tiba-tiba saja saat masih proses tersebut, Ainun masuk dan membuatnya dimasuki oleh si makhluk pengganggu. Kami berdua kaget, sangat kaget. Karena hal itu di luar perkiraan dan kemauan kami. Gadis itu meraung, merintih, menangis. Bahkan beberapa kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai dengan sangat keras. Sampai-sampai kulit dahinya mulai terkelupas dan berdarah. Pak Sugi yang berusaha menahan kepala Ainun malah terpental setelah ditendang oleh gadis itu. Beberapa penjaga pasar terlihat menonton dari luar. Sepintas Om melihat bahkan ada yang memvideokan kami saat itu. Tapi teman Om dengan sigap berlari ke arah pintu toko dan menutupnya. Pak Sugi masih berusaha duduk dengan raut wajah meringis, memegangi punggung yang sakit. Brak! Suara benturan nyaring di atas atap tersebut membuat kami kaget. Saat itu Om masih berusaha menahan tubuh dari Ainun agar tidak lagi membenturkan kepalanya ke lantai. Namun naas, saat Om lengah, kepala gadis itu malah dibenturkan ke Om. Rasa sakit dan nyeri setelahnya sangat terasa. Rasa darah mulai Om rasakan. Gigi depan Om bahkan sampai patah akibat kerasnya benturan kepala Ainun. Ingin rasanya Om marah pada saat itu. Namun Om tahu kalau itu bukan ulah Ainun, melainkan dari kendali makhluk yang merasukinya. Cih! Darah itu Om ludahkan bersama gigi yang sudah patah. Bruk! Teman Om terjatuh karena ditendang oleh gadis tersebut ketika akan mengikat kakinya dengan kain. Cepat ikat! Bentak Om saat itu pada Hasan. Hasan berusaha bangun sambil terus memegangi celana depannya dengan wajah yang meringis kesakitan. Sementara itu,
Darah dan rasa sakit di gusi dan mulut Om masih terasa. Beberapa kali Om meludah, namun darah itu masih keluar. Setelah kedua kaki dan tangan Ainun berhasil diikat, Om langsung melepaskannya, menutup mulut dengan tangan yang gemetar menahan sakit. Hasan nampak sedang menanamkan sesuatu di dahi, leher, urat nadi, sampai buku laling Ainun. "Mandau, Mandau!" ujar Hasan. Om langsung melepaskan mandau yang sudah dari tadi Om tengkeng. Ujung mandau terlebih dulu Om jilat ketika akan meletakkan di samping tubuh Ainun. Om mulai membacakan sesuatu berulang-ulang kali dengan mata terpejam. Lalu mandau itu Om letakkan di atas tubuh Ainun untuk beberapa saat. Kemudian Om berlari ke arah perapin yang sebelumnya sudah disiapkan. Mandau itu Om asapi dan untuk beberapa saat kemudian mandau itu bergetar. "Berhasil?" tanya Hasan. Om menatap Hasan untuk beberapa lama, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja Om lakukan. Tubuh Ainun terlihat tak bergerak lagi, tapi nafasnya masih turun naik. "Berhasilkah?" tanya Om pada Hasan. "Kurasa berhasil." Itu untuk yang pertama kalinya Om mengurung makhluk ke dalam benda mati. Sementara Pak Sugi mencoba membangunkan Ainun, Hasan langsung mencoba memegang mandau itu. Ia nampak tersenyum senang. "Ini jahat, San. Tidak bisa untuk pegangan. Pasti bawaannya panas mau bunuh orang," kata Om mengingatkan. "Iya, aku tahu," jawab Hasan acuh tak acuh. "Ini anak saya bagaimana?" tanya Pak Sugi. "Insya Allah sudah tidak apa-apa, Pak. Paling sebentar lagi dia akan sadar," jawab Om sembari memberikan sisa air hujan tadi ke wajah Ainun. Beberapa saat kemudian Ainun siuman. Ia mengaku kalau tubuhnya terasa lemas dan capek. Ia tak mengingat apapun yang terjadi tadi. Bahkan ia sangat kaget ketika melihat baju Om yang sudah ada bercak-bercak darah. Apalagi ketika mengetahui gigi Om yang patah akibat ulahnya saat tadi kerasukan. Setelah mengantarkan mereka pulang, kami berdua pun langsung pulang menuju ke desa masing-masing. Dan mandau yang tadi Om bawa malah diambil oleh Hasan dan berjanji akan menjaga mandau itu dengan baik. Ia tidak akan menggunakannya untuk hal yang tidak penting. Om sampai ke rumah sekitar jam 3 subuh. Istri Om tentu sangat khawatir ketika melihat baju Om berdarah. Tapi ketika melihat gigi Om yang sudah ompong, dia malah tertawa. Sungguh istri idaman sekali. 2 hari setelahnya, Om dapat chat lagi dari Ainun yang mengabarkan kalau tokonya sudah mulai laris lagi. Meski beberapa dari pelanggan setia di toko Pak Sugi tak pernah kelihatan berbelanja lagi. Dan terakhir, Om juga memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang telah mengirimkan makhluk pengganggu tersebut ke toko mereka. Dan rupanya orang itu adalah penjual sembako dan kain yang berhalat jalan dari toko Pak Sugi sendiri. Dan memang, sebelum toko mereka kena gangguan itu, salah satu orang tersebut pernah berbelanja di sana. Dan cukup lama sekali dia berputar-putar di toko Pak Sugi. Pak Sugi memang tak pernah mencurigai orang tersebut, karena saat itu beliau rasa kalau memang orang itu sedang mencari-cari barang belanjaan. Dan baru sekarang lah mereka menyadarinya. Itu pun ketika Om beritahu ciri-ciri orang tersebut. Semoga Bapak tidak dendam. Saya memberitahu ini karena saya ingin Bapak lebih berhati-hati lagi pada orang-orang tersebut. Nah, dan begitulah akhir dari cerita sebuah treat horor dengan judul Kiriman Jin Pengganggu
saingan usaha yang iri dengki. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.